Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada Bapak Kepala Madrasah MTSN 10 Ngawi yang kami hormati, pada Bapak Ibu guru MTSN 10 Ngawi yang kami hormati pula, marilah dalam kesempatan siang ini kita awali dengan bacaan Ummul Kitab. Nanti bacaan Ummul Kitab mari untuk supaya bisa menjadi penyemangat dalam menyusun dokumen pengusulan aktivitas tingkat Provinsi Jawa Timur, yaitu artinya mengkuliah teksolika Launul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam adalah kita limpahkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diberikan besok yang kiamat tepatnya. Untuk ketiga kalinya, Bapak Ibu, dalam rangka penyusunan dokumen aktivitas tingkat Provinsi Jawa Timur, kita melaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Untuk itu pada hari ini kita nanti melalui perwakilan dari masing-masing Pokja akan menyampaikan identifikasi permasalahan yang ada, yang kemarin perwakilan tersebut sudah ditunjuk oleh koordinatornya, yaitu dari perwakilan kebersihan sanitasi drainase yang akan diwakili oleh Bapak Daryanto dan Bu Mut Maina selaku standar pemeliharaan pohon dan tanaman. Itu nanti sekedar menyampaikan presentasi tentang permasalahan yang ada dan disampaikan melalui rapat ini atau musyawarah pada siang hari ini. Untuk itu langsung saja Bapak Ibu, kami hanya mengawali dalam rapat atau koordinasi pada siang hari ini. Langsung saja kami menunjuk perwakilan dari Pokja konservasi atau sanitasi yang akan disampaikan oleh Bapak Daryanto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Negeri 10 Ngawi yang kebetulan pada siang hari ini berada hadir. Bapak Ketua Pelaksana Lomba Adiwiyata dari MTS 10 Ngawi, dalam hal ini Bapak Dr. Andes Sukambi yang kami hormati, serta teman-teman Pokja yang lain, Bapak Ibu guru yang berkenan hadir pada siang hari ini yang kami hormati. Yang pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rapat koordinasi persiapan dalam rangka untuk mengikuti Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini saya mewakili dari kelompok kerja standar 1A
yaitu mengenai kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase, yang kebetulan kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota. Nah, untuk itu kami di sini akan menyampaikan langkah-langkah yang sedang kami lakukan maupun yang akan kami lakukan dalam rangka melaksanakan tugas kelompok kerja kami. Nah, untuk identifikasi masalah yang pertama di sini akan melaksanakan 3 komponen ini. Yang pertama adalah mengenai standar kebersihan. Kemudian yang kedua mengenai fungsi sanitasi. Kemudian yang ketiga adalah masalah drainase. Nah, di dalam identifikasi masalah ini yang pertama terutama masalah kebersihan. Untuk persiapan madrasah kami telah melakukan langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan terutama di dalam standar kebersihan ini. Terutama di masalah ini madrasah kami sudah menetapkan standar operasional terutama di dalam menjaga kebersihan antara lingkungan madrasah, kemudian ruang kelas, kemudian ruang guru, serta ruang perpustakaan. Itu adalah bagian tupoksi kami, terutama di dalam standar kebersihan. Nah, di dalam menjaga kebersihan ataupun pelaksanaannya, kelompok kami sudah mengidentifikasi dengan membuat jadwal pelaksanaan di dalam menjaga kebersihan madrasah. Baik itu jadwal yang sudah terstruktur melalui jadwal piket, kemudian kegiatan temporer misalkan dalam pelaksanaan lomba kebersihan kelas dan sebagainya. Itu, dan tentunya kedepannya untuk langkah-langkah selanjutnya tetap perlu pengembangan. Ini untuk yang standar kebersihan. Kemudian langsung untuk yang fungsi sanitasi, karena ini menyangkut kebersihan mengenai toilet, ya. Karena toilet ini sangat penting sekali di dalam menjaga fungsi sanitasi di lingkungan madrasah. Nah, untuk identifikasi masalah, kebetulan jumlah toilet di madrasah kami itu jumlahnya kalau dibanding dengan pengguna dalam hal ini adalah termasuk anak-anak baik siswa putri maupun putra, itu kalau dihitung menurut rasio perbandingan itu masih mengalami kekurangan. Karena jumlah siswa dengan jumlah toilet itu tidak sebanding. Karena menurut SOP bahwa rasio perbandingan pengguna toilet ini antara lain 1:50. Sedangkan untuk kondisi toilet yang sampai saat ini yang masih bisa kita gunakan maksimal itu jumlahnya untuk yang putri itu baru 5 yang bisa terpakai dalam hal ini, kondisinya baik. Kemudian untuk yang laki-laki itu 3 saja. Untuk itu upaya kami ke depannya paling tidak tetap mengupayakan untuk penambahan jumlah daripada toilet itu sendiri. Nah, kemudian untuk pemeliharaan di dalam hal kebersihannya, kesehatannya, untuk fungsi sanitasi juga tetap mengandalkan dari jadwal, baik itu jadwal piket maupun kegiatan pembiasaan, terutama setiap hari Sabtu itu waktu-waktu yang 1 jam sebelum pelajaran itu bisa dimanfaatkan untuk termasuk menjaga kebersihan sanitasi. Kemudian untuk yang ketiga, masalah drainase, karena kebetulan secara geografis madrasah kita, madrasah MTS 10 Ngawi itu kondisi lingkungannya adalah berundak tidak rata dalam hal ini, sehingga perlu memandang bahwa fungsi drainase itu sangat penting pemeliharaannya, terutama saluran-saluran pembuangan air ketika pada saat musim penghujan. Nah, untuk itu di dalam menjaga fungsi drainase ini sangat penting,
terutama di dalam menjaga ini juga tetap mengandalkan seluruh elemen madrasah, mulai dari siswa, guru, maupun kepala madrasah. Juga termasuk mengandalkan komite, juga menggerakkan komite dalam ini untuk menjaga kebersihan maupun fungsi drainase agar tetap terjaga dengan baik. Nah, dengan adanya ketiga permasalahan ini tadi, perlu adanya upaya-upaya lain, dalam hal ini adalah inovasi. Nah, untuk Pokja kami, tentunya salah satunya adalah mengupayakan itu tadi. Dalam inovasi itu paling tidak kita harus menambah sarana, terutama adalah pengadaan toilet, khususnya untuk kebutuhan anak-anak yang jumlahnya sangat banyak. Rasio perbandingan antara laki-laki dan perempuan biasanya pengguna toilet itu lebih banyak, intensitasnya adalah anak perempuan, sehingga perlu ditambah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam identifikasi masalah maupun terobosan yang akan kita lakukan ke depannya demi tercapainya sekolah atau madrasah adwiyata untuk tingkat provinsi Jawa Timur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, khususnya dari Pokja kami. Mungkin ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah disampaikan pada Bapak Wijayanto yang telah membeberkan standar 1A tentang kebersihan fungsi sanitasi dan drainase. Untuk selanjutnya kepada Ibu Siti Mutmainah selaku perwakilan dari standar 1C, yaitu penanaman, pemeliharaan dan pembibitan pohon atau tanaman. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami akan memaparkan ataupun akan mempresentasikan dari kelompok kami, yaitu pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan. Untuk di kelompok kami ini ada 5 anggota. Pertama, kami akan sampaikan tumbuhan yang ada di area madrasah ini bisa saya bagi. Pertama ada pohon. Pohon itu berarti tanaman keras yang usianya bisa tahunan. Itu ada mayoritas itu adalah pohon hias, artinya tidak ada buahnya yang dapat dikonsumsi. Dan ada pohon buah. Pohon buah itu ada yang sudah berbuah, itu ada mangga, kemudian nangka, talok, jambu air, ya, itu yang sudah berbuah. Sedangkan untuk tanaman yang baru ditanam dalam proses itu ada kelengkeng, jambu, alpukat, dan jeruk. Selain itu juga di madrasah ada tanaman sayuran, macamnya ketela rambat, kenikir, terong, cabai, dan mungkin menyusul yang lainnya. Selain itu ada tanaman toga. Nah, ada juga di lingkungan kita itu ada tanaman hias, tapi tanaman hias berkumpul di kelompok taman biasanya di sini. Untuk kelompok kami, tugasnya kalau bisa kami bagi, ya, itu pertama itu adalah pembibitan, yang kedua penanaman, yang ketiga pemeliharaan, yang keempat pemanfaatan. Nah, untuk pertama pembibitan, di sini kami sudah melakukan pembibitan sekaligus mendidik kader-kader adwiyata untuk mengenalkan banyak tentang pembibitan, entah itu dengan biji, dengan anakan, ya, dengan tunas dan lain sebagainya. Itu sudah mulai kami kenalkan dan sudah ada prakteknya itu untuk pembibitan. Kemudian kalau penanaman juga dilakukan
Oh ya, kami mohon maaf, untuk pembibitan dilakukan secara kondisional. Saat kita butuh, kita lakukan. Kemudian penanaman juga bersifat kondisional. Saat ada bibit yang sudah siap tanam, kita akan tanam. Tapi apabila ternyata bibit itu tidak ada lahan, kita kurang lahan, maka akan disalurkan ke masyarakat sekitar. Pemeliharaan dilakukan harian. Di sini karena anggota dari kelompok kami dari tanaman ini ada 15 anak. Ya, ada 15 anak, kami bagi menjadi 3 kelompok. Di bawah koordinator 5 Bapak Ibu guru koordinator. Yang 5 anak itu ada di area belakang. Area belakang itu kebun sayur, toga, dan taman. Yang kedua adalah kelompok depan kantor. Itu bertanggung jawab untuk merawat tanaman yang ada di depan kantor sampai ke depan madrasah. Yang ketiga adalah yang bertanggung jawab memelihara yang ada di depan masjid dan di samping masjid. Karena di depan masjid ada tanaman dan di samping masjid ada tanaman. Nah, itu yang kami paparkan untuk yang kami lakukan sesuai dengan tugas pokja kami, yaitu tanaman. Dalam prosesnya ternyata Bapak Ibu banyak sekali kendala yang kami hadapi. Yang pertama, kurangnya lahan. Karena setiap kami melakukan pembibitan itu mesti ada proses berikutnya penanaman. Tapi sayang, lahan mesti tidak ada. Sudah penuh. Untuk itu makanya kami siasati di kebun toga dan juga kebun sayur, di situ ada tanaman buahnya. Jadi istilahnya seperti tumpang sari saja. Untuk sayur sama toganya. Karena di tengah-tengahnya itu kami tanami tanaman buah dan besoknya besar. Harapan kami sebelum tanaman itu besar, kita sudah bisa menambah lahan sehingga di situ menjadi kebun buah dan untuk sayur serta toga bisa berpindah tempat. Itu harapannya. Yang kedua, masalah kami adalah di saat kemarau panjang itu air sumbernya mati. Sehingga untuk proses penyiraman mesti mengalami kendala. Makanya pada saat kemarau panjang banyak sekali tumbuhan yang mati karena kurang siraman air. Itu kendalanya. Juga untuk pemeliharaan kami mengalami kendala karena kurangnya personil. Kalau tadi kami sampaikan hanya ada 15 untuk anak membantu adiwiyata, ya, kader adiwiyata hanya 15. Harapan kami untuk kedepannya bisa ditambah lagi menjadi 45 anak. Karena apa? Area belakang 15, tengah 15, dan samping ada 15. Itu harapannya biar betul-betul bisa memelihara dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Itu. Kemudian untuk penambahan lahan, kalau seandainya bisa, kami juga berharap. Karena kami masih dari kelompok pokja tanaman punya harapan kita punya kebun buah dan ada hutan di madrasah. Begitu dari kami, dari kelompok tanaman, pokja tanaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih yang telah menyampaikan beberapa permasalahan tentang sekolah adiwiyata menuju tingkat provinsi. Dengan harapan Bapak Ibu tetap semangat, adiwiyata semoga bisa sukses. Amin.